Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di Dapur Lulu Bunda Farisi. Di video ini aku punya pisang ya, ini pisang 5 ribuan, udah matang banget, jadi udah pada lepas dari tangganya ya. Ini tuh pisangnya matang tapi masih layak untuk digunakan ya. Nah, ini masih bagus-bagus. Nah, kalau teman-teman penasaran mau dibikin apa nih pisang 5.000 bisa jadi 40.000. Nah, kira-kira dibikin apa ya? Nah, kalau teman-teman penasaran apa nih yang mau aku bikin dari olahan pisang ini, langsung aja ya tonton videonya sampai selesai. Jadi pisang yang aku gunakan ini adalah pisang jantan, dan pisangnya ini nggak genap satu sisir ya, jadi setengahnya. Setelah selesai kita kupas, nah pisangnya ini akan kita belah-belah, kemudian siapkan telenan. Ini aku belah menjadi 4 bagian ya, karena ini pisangnya kan agak besar ukurannya, jadi kita belah jadi 4 kayak gini dengan sama rata potongannya ya. Nah, kemudian potong lagi semua pisang sampai selesai. Oh ya teman-teman, maaf ya, ini ada banyak lalat. Jadi di sini tuh lagi musim jambu, lalatnya tuh banyak banget kemana-mana. Nah, kalau udah selesai kita potong semuanya, ini pisangnya akan kita sisihkan dulu ya. Ini kita sisihkan. Selanjutnya aku siapkan 400 gram tepung terigu protein rendah, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau gula halus ya, dan 2 sendok makan tepung maizena, tambahkan soda kue secukupnya atau kurang lebih setengah sendok teh, dan tambahkan vanili bubuk secukupnya atau kurang lebih seperempat sendok teh. Lalu ini kita aduk sampai merata dan sampai benar-benar merata ya. Oh ya teman-teman, kalau bisa itu gulanya disaring dulu ya. Ini aku pakai gula halus. Kemudian di sini aku tambahkan 100 gram margarin. Nah, setelah itu ini kita remas-remas kayak gini ya, sampai adonannya ini seperti berpasir-pasir gitu ya, sampai margarinnya ini merata. Dan kalau udah merata kayak gini ya teksturnya, nah selanjutnya di sini aku akan menambahkan air. Ini airnya kurang lebih 80 ml. Nah, ini airnya kita masukkan dikit demi sedikit. Jadi jangan langsung kita masukkan semuanya ya, karena kan kadar tepung itu berbeda-beda. Jadi cukup dikit demi sedikit dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Nah, di sini airnya udah aku cukupin ya teman-teman. Ini kita aduk terus sampai benar-benar kalis. Dan ini adonan tepungnya udah mulai kalis kayak gini ya teman-teman. Nah, ini jadilah namanya kulit molen. Nah, teman-teman sudah tahu sampai sini kan? Nah, ini adonannya udah merata kayak gini. Kemudian ini akan kita istirahatkan dulu, karena nanti kan akan kita pipihkan biar ini adonannya rileks atau lebih lentur. Nah, di sini aku tutup pakai plastik wrap, atau teman-teman bisa tutup dengan kain lembab ya, biar adonan tepungnya ini nggak kering. Kemudian ini akan aku diamkan kurang lebih 30 menit, atau kalau aku jualan biasanya itu 1 jaman biar nantinya lebih mudah. Nah, setelah aku istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sampai 1 jam, ini adonannya udah lentur, mudah kita pipihkan ya, udah elastis. Nah, di sini akan aku bulat-bulatkan. Jadi nanti ketika mipihkan itu lebih mudah, dan di sini bisa kita ketahui hasil akhirnya nanti ini udah bisa kita ketahui ya. Jadi tepungnya ini kita jadikan berapa, nah pisangnya juga kita bisa siapkan berapa. Nah, ini dia setelah selesai kita bulatkan. Ini udah selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pipihkan, tapi di sini adonannya ini tetap kita dalam keadaan posisi kita tutup biar nanti nggak kering ya. Jadi tetap lembab, tetap mudah untuk digilas nantinya. Nah, kemudian sekarang kita siapkan alasnya. Nah, di sini akan kita ambil satu kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini kita pipihkan. Untuk takarannya ini takaran sih, beratnya adonannya ini aku kira-kira aja ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau timbang ya terserah teman-teman ya. Nah, di sini aku rolling pakai kayu kayak gini sampai tipis. Nah, kalau udah baru kita masukkan, kita taruh pisang di atasnya.
Lalu kita gulung kayak gini ya teman-teman. Jadi tipsnya kalau teman-teman mau gulung adonan kulitnya itu pastikan di meja yang benar-benar rata biar nantinya tuh nggak gampang pecah ya. Kalau mejanya nggak rata atau posisinya itu miring-miring, kulitnya itu rawan banget pecah. Nah kalau udah selesai kayak gini ya teman-teman, ini mudah banget. Jadi cukup kita tekan-tekan kayak gini, nggak usah pakai lem-lem air segala ya, udah merakat sendiri. Nah ini teman-teman udah selesai kita bikin molennya ya. Ini molennya unik banget dan kekinian banget. Nah di sini molennya udah selesai aku buat ya. Jadi banyaknya itu 40-an ya teman-teman, banyak banget. Nah ini akan aku simpen di kulkas ya atau di freezer karena besok mau aku jual. Jadi sebelum aku masukkan di toples, ini aku simpan dulu di kulkas selama 1 jam atau 2 jam ya teman-teman. Nah kalau udah mulai beku kayak gini dia udah bisa misah-misah gitu ya teman-teman. Kita pisah-pisahkan, nanti kalau ditumbuk-tumbuk dia nggak bakalan lengket. Kemudian siapkan toples yang sudah dialasin dengan kertas nasi kayak gini. Nah kita susun, nanti ini nggak bakal lengket ya teman-teman. Jadi tipsnya seperti itu kalau teman-teman mau nyimpen untuk jangka lama. Kemudian kita alasin lagi atasnya dan kita susun lagi di atas kertas nasi ya. Nah udah selesai gitu. Nah di sini kita alasin lagi dengan kertas nasi. Jadi ini airnya yang ditutup toplesnya itu nggak langsung turun ke molennya. Jadi turunnya ke kertas nasinya. Nah setelah itu teman-teman bisa langsung goreng. Oke, sampai sini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi molennya ini nggak sempat kerikot ya teman-teman, sempat goreng tapi yang matangnya nggak sempat kerikot, udah habis duluan. Nah ini cuman sedikit.